Renungan Hari Rabu 8 Juni 2022, Pekan Biasa ke-10, Tahun C. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Bacaan pertama diambil dari kitab 1 Raja-Raja bab 18 ayat 20-39 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 17-19. Saudara-saudariku terkasih, banyak orang memiliki cita-cita hidup baik di dunia maupun di surga. Untuk menunjang cita-cita dan harapannya, orang bersangkutan selalu berusaha sedemikian rupa agar taat dan setia pada semua peraturan yang berlaku, hidup baik dan jujur, adil dalam segala tindakan, perbuatan, selalu hati-hati dan waspada dalam sikapnya. Saudara-saudariku terkasih, sebelum para murid diutus untuk mewartakan sabda Allah, Yesus membekali mereka dengan berbagai ajaran sebagai pedoman hidup dalam karya pelayanan mereka. Dalam khotbah di bukit, salah satu tema yang diangkat oleh Yesus adalah pengajarannya tentang praktik hukum Taurat. Ia secara tegas mengatakan bahwa jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ungkapan Yesus ini mau meluruskan pikiran dan anggapan para murid akan penilaian negatif dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentang pembaharuan yang dilakukan oleh Yesus. Mereka menilai bahwa Yesus akan menghancurkan isi ajaran hukum Taurat. Maka secara tegas dia mengatakan bahwa aku datang justru untuk menggenapi apa yang kiranya telah bercacat karena ditafsir salah secara tidak sempurna oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dipraktikkan secara salah dan tidak adil oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka ia tegas mengatakan, jangan kamu juga terpengaruh dengan mereka, jangan kamu mengikuti hasutan mereka, tetapi taatilah semua peraturan yang berlaku. Aku datang bukan untuk merubah semua aturan itu, sedikit pun dari hukum itu tidak akan dirubahnya. Bahkan kehadirannya sendiri adalah penggenapan dari hukum itu sendiri. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Saudara-saudariku terkasih, di sini Yesus menekankan kedudukan orang yang percaya dalam kerajaan surga akan ditentukan oleh sikap dan tanggapannya terhadap hukum Allah dan oleh caranya mengajarkan dan mengamalkan hukum itu. Tingkat kesetiaan kita dalam hal ini akan menentukan taraf kemuliaan kita di surga. Kita yang setia akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, sedangkan yang tidak setia akan mendapat hukuman dan tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Maka Yesus menuntut para muridnya dan kita agar sungguh-sungguh taat dan setia pada semua sabda dan perintah-perintah Allah yang notabene-nya isinya adalah kasih. Kasih terhadap Allah dan kasih terhadap manusia. Kasih itu harus dijaga, dirawat, dihidupi, dan diamalkan. Menghayati dan mengamalkan kasih merupakan bentuk nyata
dari ambil bagian dari hidup dan misi Yesus yang datang justru untuk menyempurnakan hukum dan menggenapi ajaran-ajaran kita para nabi. Kita telah berhadapan dengan berbagai peraturan dan hukum yang berlaku. Semua hukum itu memiliki kedudukan dan porsi yang sama. Mengajar dan mengatur hidup manusia menjadi baik, sejahtera, aman, damai, dan bahagia. Dasarnya tetaplah sama, yakni demi keselamatan manusia dan menegaskan cinta kasih. Inilah yang seharusnya menjadi kriteria kita dalam menerapkan hukum. Maka pertanyaan, apakah kita sudah termasuk orang yang bergerak di jalur itu? Sekarang dan mulai saat ini, tugas kita adalah menggenapi hukum kasih dan bukan menghancurkannya dalam hidup harian kita.